Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat Waalaikumsalam. malam para penonton setia. Kembali lagi di channel Ngopi Santen, ngobrol pagi sehat sedanten. Nah, kembali lagi pada malam hari ini kita latihan podcast yang ketiga kalinya dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali pada malam hari ini. Nah, ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Zulki Yudono dari Literatur Indonesia, dan ada narasumber yang sangat luar biasa sekali sudah hadir di samping saya pada malam hari ini. Beliau adalah Pak Kuat Murjito. Ya, halo, selamat malam Pak Kuat. Selamat malam Mas Rian. Sehat? Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah selalu kuat. Sesuai dengan namanya ya Iya, Pak ya. Nah, Strongman forever namanya. nah, beliau ini kebetulan menjadi koordinator seksi tatanan pariwisata KKS di Kabupaten Blora, dan juga founder Yayasan Pamor Kuat Kabupaten Blora, dan juga penggiat ekowisata Kabupaten Blora. Wah, Iya. banyak sekali ya prestasi beliau Bukan kali prestasi ini. sih Mas, apa ya? Kayak kurang kerjaan aja begitu. Ini sangat luar biasa sekali Iya. Pak, karena ada 3 gelar yang Hmm. jenengan angkat Pak. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, ini pada malam hari ini kita akan membahas mengenai fenomena lingkungan hidup di Kabupaten Blora. Nah, Iya. dulu kan sudah pernah di pertemuan pertama kita Hmm. membahas mengenai apa itu literatur Indonesia. Iya. Lalu yang kemarin kita membahas mengenai pariwisata, mulai Iya. pemberdayaan masyarakatnya. Nah, pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sebenarnya ini sangat unik untuk dibedah, yaitu fenomena lingkungan hidup di Kabupaten Blora. Nah, seperti apa nanti kira-kira apa yang akan kita bahas? Yuk simak lebih lanjut. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang ya Pak Iya. Kuat ya mengenai fenomena lingkungan hidup di Kabupaten Blora. Nah, ini sebenarnya kira-kira bagaimana sih Pak Kuat mengenai kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Blora ini Pak? Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Blora secara garis besar sebenarnya kita bisa katakan tidak baik-baik saja ya. Ya kurang baik-baik saja lah. Artinya apa? Dalam kajian lingkungan hidup strategis yang sama-sama kita tahu bahwa sama juga dengan kabupaten atau wilayah kabupaten lain di Indonesia, sebagian besar kita mengalami permasalahan lingkungan, Mas Rian. Jadi mulai dari permasalahan apa ya, kalau di Blora itu yang lebih menonjol adalah masalah kekeringan, lalu gimana kita sebagai warga Blora ini juga masih belum begitu aware dengan pengelolaan sampah, lalu ada lagi juga tanah longsor, banjir itu juga bagian dari sedikit permasalahan lingkungan yang ada di Blora. Jadi masalahnya sebenarnya kompleks ya, dan itu sebenarnya kalau kita bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan ekologi lingkungan itu lebih kita tekankan pada bagaimana sebenarnya masalah itu bisa terjadi dari apa yang sesuatu yang sudah kita lakukan, perilaku apa yang sudah kita perbuat sehingga masalah itu muncul. Jadi contoh yang paling sederhana adalah ketika seorang apa ya, profesor gitu ya di Universitas Diponegoro itu mengatakan bahwa banjir itu ternyata bukan masalah, bukan bencana alam loh. Banjir adalah bencana akibat ulah manusia itu sendiri. Jadi kita mungkin nanti ngobrolnya akan lebih banyak pada apa sih sebenarnya peran yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masalah-masalah itu dari kebiasaan kita, dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Oke Pak. Nah, mungkin sebelum masuk ke arah topik-topik yang sangat krusial Pak ya, Iya, kayak iya. kekeringan, banjir dan sebagainya lah. Ini mungkin kalau boleh tahu Pak, dan mungkin bisa diceritakan pada seluruh penonton yang ada di sini. Ya, Kira-kira evaluasi apa saja Pak yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Blora terhadap permasalahan-permasalahan yang jenengan angkat tadi? ya kalau mitigasi jelas ya, Blora sendiri itu sudah cukup banyak memitigasi masalah-masalah yang ada. Jadi kenapa itu harus dilihat dan dimitigasi, karena memang sebagai upaya antisipasi ya, mengantisipasi supaya permasalahan itu tidak terulang di masa-masa ke depan. Tapi yang namanya ketika lingkungan itu sudah mengalami kerusakan, dan itu apalagi kerusakannya bukan kerusakan yang ringan, itu memang apa ya, kalau bahasanya healingnya atau pengobatannya itu akan lebih lebih membutuhkan waktu yang panjang. Misalnya ketika hari ini Blora itu ketika masuk di musim kemarau itu apa ya, isu-isu tentang kekeringan itu sudah semakin meluas, dan bantuan air bersih yang mungkin pasti pernah dengar itu satu desa itu bisa bisa sangat ini ya, sangat
sangat masif sekali membutuhkan, bahkan bantuan yang banyak sekali datang itu kayaknya kayak apa ya, menabur menabur garam di lautan itu kayak nggak ada artinya, Oh, iya, sehingga iya. ini benar-benar kerusakan yang sebenarnya juga akibat dari apa yang sudah kita lakukan, Mas Rian. Jadi eh, apa ya, kalau kita mau melihat upayanya, oke lah, upaya itu tetap kita lakukan, mitigasi juga kita lakukan, tapi eh, partisipasi dari warga sebagai penerima manfaat dan juga penerima akibat itu juga mestinya mereka juga harus dilibatkan juga. Jadi tidak hanya sepihak, misalnya ini tanggung jawabnya pemerintah daerah, atau ini karena sudah masuk di media mainstream nasional, lalu lalu itu hanya jadi tanggung jawabnya pemerintah kabupaten. Kayaknya enggak, saya nggak setuju dengan itu. Bahkan bantuan-bantuan yang selama ini sangat deras setiap tahun semakin banyak itu tidak menyelesaikan masalah. Itu oke lah, menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang singkat atau pendek ya, tapi untuk jangka waktu panjangnya kita mesti merumuskan sesuatu yang lebih keren lagi, tidak hanya sekedar apa ya, kayak jadi pemadam kebakaran di tengah kebakaran itu, tapi kita harus memitigasi supaya nanti hal serupa dalam jangka waktu yang lebih panjang tidak akan terulang lagi. Berarti memang lebih ke arah bagaimana ini bisa menjadi tanggung jawab bersama ya, Pak, ya? Betul, jadi itu sebenarnya yang jadi concern kami ya, baik saya sebagai penggiat lingkungan maupun di yayasan yang kami bangun itu, di Yayasan Pamorko itu sebenarnya lebih membangun kesadaran masyarakat. Karena sekali lagi, ketika bencana itu datang atau sesuatu yang membuat kita nyaman itu kita rasakan, sekali lagi penerima manfaat dan akibat adalah kita sendiri. Ketika kita Oh, iya, tidak iya. terlibat secara aktif, maka kita sama halnya juga mengundang akibat atau kenyamanan itu akan kita dapatkan. Jadi Oh, mereka iya, sendiri iya, iya. sebagai aktor utamanya ketika ketika hal itu terjadi. Jadi bukan siapa-siapa lah. Iya, betul sekali, Pak. Baik, Pak. Berbicara mengenai kekeringan ya, Pak, ya, yang tadi jenengan Ya. angkat tadi. Hmm. Nah, kira-kira kalau di Kabupaten Blora ini, Pak, ya, mungkin Hmm. lebih ke arah tempat kita hidup ya, Pak. Oke. Ya. Itu kira-kira pemicunya apa saja, Pak, kalau kekeringan di Kabupaten Blora? Apakah ya udah hanya sekedar tanah gersang lalu kering Ya. atau bagaimana? Sebelum saya cerita tentang pemicunya apa, saya mungkin akan cerita dulu ya Mas ya, tentang sejarah Blora. Jadi salah satu sejarah di Blora itu ada sebuah babat atau hikayat yang menceritakan bahwa nama Blora itu sendiri, nama 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 kota atau kabupaten Blora itu sendiri berasal dari salah satu nama jenis pohon konservasi air loh. Bahkan di beberapa desa atau beberapa kecamatan, desa lah ya, desa Dukuh itu diambil dari nama-nama pohon konservasi air. Artinya apa? Artinya di zaman dahulu sebenarnya Blora ini termasuk daerah daerah apa ya, daerah yang dikelilingi hutan dengan beraneka ragam tetumbuhan yang itu juga salah satu tanaman konservasi hidup di sini. Kita sebenarnya di zaman zaman dulu itu tidak tidak mengalami hal yang seperti yang kita rasakan sekarang. Jadi terbukti ya beberapa nama, misalnya saya ambil contoh saja lah, ada nama pohon gayam yang mungkin ada di buku pohon sahabat air ini ya, ada 15 jenis pohon ini yang itu juga dianggap sebagai pohon yang bisa mengkonservasi, melindungi, melestarikan dan menjaga sumber mata air, itu ternyata dipakai oleh beberapa desa dan dukuh di Blora. Belum ada lagi kemiri, randu alas, lalu ada pohon kepoh, itu juga tanaman-tanaman yang sebenarnya Iya, di iya, sini iya. di zaman dulu itu di Blora itu kaya dengan tanaman itu, tapi sekarang ini meskipun ada satu dukuh atau desa yang menggunakan nama pohon tersebut, tapi keberadaan pohon itu tidak ada lagi Mas. Itu uniknya, bahkan di desa saya di Tempuran itu ada satu dukuh namanya dukuh kepoh. Itu kepoh adalah tanaman sahabat hari yang sangat dipercaya itu mampu apa ya, mampu mendatangkan dan mampu menjaga sumber mata di situ. Itu aja nggak ada gitu loh. Jadi Iya, iya, ini iya. ini kembali lagi, menurut saya sih tingkat literasi warga kita yang semakin kesini kok semakin menurun ya pemahamannya Oh, tentang iya, iya, iya. tentang ekologi, tentang lingkungan, tentang perlindungan dan sebagainya. Nah, tadi pertanyaan apa? Kekeringan. Nah, kekeringan itu, saya cerita itu ya, sekarang terjadi kekeringan. Banyak faktor penyebabnya. Salah satunya tadi ya, salah satunya kita menganggap bahwa kekeringan itu sesuatu yang apa ya, yang sunatullah lah, ketika memang nggak ada air ya sudah gitu. Oh, iya. Bukan sesuatu yang itu sebenarnya ada penyebabnya. Ketika kerusakan daerah perlindungan itu masih terjadi, maka itu juga akan membuat cadangan-cadangan air yang ada di tempat-tempat yang mestinya bisa menjadi tempat untuk menjadi apa ya, prosesornya air, jadi sponnya air itu jadi berkurang. Oh, Jadi iya, ketika iya. populasi tanamannya berkurang, ya bisa kita pastikan maka
sumber-sumber mata air yang mestinya di air permukaan ya, yang maksud itu bisa digunakan sebagai sarana untuk kebutuhan masyarakat kita itu jadi berkurang. Kalau zaman dulu mungkin dengan jumlah warga masyarakat yang tidak begitu banyak, oke lah dengan sumber mata air yang seperti itu kita bisa sangat berlimpah ya. Tapi dengan pertambahan penduduk yang sekian banyak, sementara sumber-sumber mata air yang kita konservasi tidak bertambah, maka itu juga akan membuat kita semakin semakin menderita dengan kekeringan itu. Terus yang berikutnya ya ada lagi penyebab yang kita selama ini rasakan adalah tentang alih fungsi lahan itu juga mempengaruhi juga. Jadi ketika lahan-lahan perlindungan atau katakan kawasan perlindungan setempat itu digunakan untuk areal yang tidak semestinya, seperti menjadikan jadi lahan pertanian yang abadi kayak untuk tanaman-tanaman semusim, itu juga sangat mempengaruhi karena di sana di lahan tersebut air tidak bisa terparkir, dia akan run off dan langsung tidak ada wadahnya hilang, gitu ya Pak ya. Ketika musim hujan datang itu ada debit air yang banyak datang, tidak bisa menyimpan. Nah pas musim kemarau kita nggak punya cadangan untuk itu, sehingga warga masyarakat yang tinggal di area-area lowland itu akan mengalami kesulitan karena tidak ada suplai air yang jadi cadangannya itu. Itu yang salah satu yang menyebabkan kekeringan. Baik, mungkin teman-teman yang ada di luar sana kalau misal tertarik ingin membaca jenis pohon pelindung mata air apa saja, ini sudah ada bukunya. Ini karyanya dari Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Das Daerah Aliran Sungai. Nah, ini buku yang sebenarnya nggak begitu banyak, tapi ini menarik sekali untuk dapat dibaca. Mungkin kalau mau kawan-kawan kalau semisal ingin membaca 15 jenis pohon sahabat air atau pelindung mata air, itu nanti bisa di e-booknya juga ada, nanti tinggal klik aja pohon sahabat air, nanti akan muncul dan teman-teman bisa unduh langsung di sana. Tidak perlu beli teman-teman. Jadi bisa baca di nanti jenisnya, terus seperti apa pohonnya itu nanti bisa dipelajari di sana. Nanti kalau misal teman-teman tadi bingung judulnya apa, nanti mungkin bisa di play aja ya nanti ketika live streamingnya. Pohon sahabat air, klik aja. Baik Pak Kuat. Tadi saya mendengarkan satu kata unik, bukan kata ya. Sebenarnya ada 3 kata, tapi saya mendengar satu statement unik bahwa tadi Pak Kuat bilang bahwa alih fungsi lahan, Pak. Nah, berbicara alih fungsi lahan Pak Kuat, ini sebenarnya tadi kan mungkin lebih ke arah kekeringan Pak ya. Ini kira-kira gimana Pak kondisinya di Kabupaten Blora tapi di wilayah entah itu hulu atau mungkin wilayah puncak yang dimana mungkin itu ada hubungannya dengan kekeringan. Kira-kira gimana sih Pak konservasi entah itu hutan, tanah maupun dari sungainya yang ada di daerah-daerah hulu ya Pak ya. Itu kira-kira gimana Pak di Kabupaten Blora? Iya Mas, jadi alih fungsi lahan itu sebenarnya kita bisa bicara alih fungsi lahan di hutan maupun alih fungsi lahan di wilayah perkampungan, yang itu sebenarnya lahan yang bisa jadi recharge area kita itu berfungsi menjadi peruntukannya jadi tempat yang misalnya untuk pembangunan, untuk perumahan dan sebagainya, itu juga sebenarnya akan sangat mempengaruhi, sehingga ketika daerah-daerah resapan yang mestinya bisa kita perbanyak jumlahnya itu ketika sudah berkurang ya bisa tahu sendiri akibatnya. Terus yang terutama yang saya agak terlalu khawatir itu ketika itu memang yang berada di hutan itu sebenarnya ketika satu kesatuan pembangunan hutan ya, dalam hal ini yang mengelola adalah Perhutani, satu kesatuan pembangunan hutan atau KPH itu di setiap KPH yang misalnya contoh nih di KPH Blora ya, itu jumlahnya ada sekitar 15.000 hektar, itu 10%-nya adalah kawasan perlindungan setempat. Nah ini yang sebenarnya saya ingin sampaikan pada kawan-kawan ya, bahwa kawasan perlindungan setempat itu mestinya tidak bisa diperuntukkan untuk hal lain selain untuk perlindungan. Ya betul sekali. Tapi apa yang terjadi kawan-kawan? Yang terjadi adalah kawasan tersebut cenderungnya disalah fungsikan. Nah ini juga bagian dari alih fungsi lahan itu sendiri Mas. Jadi kalau kawasannya untuk kawasan pelindungan, untuk konservasi itu mestinya tidak ditanamin yang pertama untuk kawasan produksi, untuk hutan produksi tidak bisa, karena hutan produksi kan cenderungnya ketika nanti tanamannya sudah membesar kan akan dipanen ya. Betul sekali Pak. Kawasan konservasi itu adalah kawasan lindung yang itu tidak boleh diganggu. Nah sekarang ini adalah yang terjadi di lapangan. 10% dari kawasan KPH jadi yang misalnya kalau ambil contoh 15.000 hektar di KPH Blora ini baru satu KPH ya, belum nanti KPH Radu Belatung ada, KPH Cepu ada, itu satu KPH aja itu dia memiliki kawasan perlindungan setempat yang luasannya itu mencapai 10%. Berarti kalau 15.000
Jadi 1.500. 1.500. Nah, 1.500 kawasan perlindungan setempat itu saat ini kondisinya rusak, Mas. Parah, bahkan ya bisa katakan di atas 60% itu rusak. Nah, ketika itu rusak maka bisa dibayangkan ya gimana fungsi hutan untuk pelindungan itu akan tidak berfungsi lagi. Oh iya. Bahkan siapa yang menyebabkan kerusakan itu? Ya kita juga. Jadi ini saya mau sampaikan, mungkin ini agak kurang enak didengarkan ya, kawan-kawan kita masyarakat desa hutan yang selama ini tinggalnya bersebelahan dengan hutan. Mereka itu sebenarnya sekarang ini kalau teman-teman di Perhutani mengatakan itu mereka adalah orang-orang yang haus garapan. Mereka haus akan tanah garapan, sehingga ketika lahan garapan masyarakat tani kita di Indonesia, terutama di Pulau Jawa itu yang kurang lebih cuma 0,3-0,25 hektar aja, itu mereka untuk kehidupan sehari-hari kurang itu. Jadi akhirnya mereka alternatifnya adalah mencari lahan di hutan, sehingga tadi akibatnya kawasan-kawasan mereka nggak ngerti kawasan perlindungan, kawasan produksi. Mereka ngertinya ketika lahan ini bisa ditanamin jagung, mereka akan hajar itu terus gitu loh. Kalau perlu pun selamanya mereka tanam di situ. Jadi mereka nggak mikir bahwa hutan itu punya fungsi perlindungan yang itu juga notabene juga melindungi mereka juga. Ketika fungsi hutan sudah rusak, itu bahayanya juga akan mengancam mereka juga. Nah, ini yang ya mungkin secara teori kita pernah belajar itu ya di sekolah dasar ya, tetapi dalam implementasinya ternyata kita masih rendah sekali literasi tentang itu. Jadi PR-nya di sana justru. PR-nya bagaimana? Karena kalau kita lawan secara frontal, mereka akan mempertahankan hidup mereka dengan lebih lebih kemaslahatan hidup ya, Pak. Betul. Tapi gimana cara kita memberikan solusi yang bagus supaya mereka juga bisa menyadari itu, tapi ikut berperan juga dalam perlindungan. Jadi ekonominya didapat tapi ekologi juga tetap terjaga. Itu yang sebenarnya PR utama kita di sana. Oh ya, baik sekali, Pak. Penjelasannya sangat luar biasa sekali lah. Ini sebenarnya saya ingin berbincang banyak sekali, Pak, sama panjenengan, karena kebetulan dulu itu skripsi saya itu mengenai daya dukung lingkungan. Ini sangat sinkron, Pak, ini lah. Tapi sebelum itu kita akan jeda setelah di bawah ini. Kembali lagi di channel Ngopi Santen, ngobrol pagi sehat sedanten. Nah, tadi kita sudah membahas banyak sekali mengenai pembicaraan banjir, kawasan konservasi, alih fungsi lahan. Nah, sebelum kita masuk ke topik selanjutnya lah, ini sebenarnya ada kudapan lokal khas Blora yang sangat enak. Itu ya. Ada telo goreng ya Jawa ini ya. Monggo Pak Kuat. Silakan. Monggo. Telo crispy nih ya. Wah, ini kayaknya medut ini. Ini sebenarnya jajanan yang sangat enak sekali, bergizi, tidak ada efek samping. Kayak akan serat ya. Kayak akan serat, bisa bikin kenyang langsung di tempat. Berarti ketika dimakan nggak minum jadi serat. Seret ya. Nanti nggak bisa ngobrol. Oke. Asik loh ini. Ini sambil diminum ya, Pak. Boleh. Ini ada kopi santen langsung. Yang sudah dietrasi jadi warnanya putih ya. Jenengan ini sukanya buka kartu ya, Pak ya? Enggak apa-apa. Gimana Mas Rian?
Nah, ini tadi banyak sekali hal yang sudah kita bahas ya, nah, mengenai Ya. alih fungsi lahan, dan tadi ada beberapa dari perhutani tentunya yang disinggung. Nah, Iya. ini kira-kira gimana Pak sebenarnya? Sebenarnya kan kawasan konservasi itu kan kawasan yang memang itu tidak boleh disentuh untuk kepentingan ekonomi ya Pak. Selain ya perlindungan ya untuk pelestarian ya. Tadi saya mendengarkan satu statement unik dari Ya. jenengan bahwa kata-kata ekowisata maupun ekologi itu harus sejajar dengan ekonomi. Ya. Kira-kira gimana Pak kalau kondisinya di Jadi Kabupaten Buleleng? lebih tepatnya gini Mas. Jadi kalau kita mengejar ekonomi itu cenderungnya akan mengorbankan ekologi. Sedangkan ketika kita kejar ekologi, ekonomi akan mengikuti. Jadi itu yang lebih tepatnya seperti itu. Mindsetnya Nah, harus dirubah Ya, ya Pak? misalnya gitu. Jadi kenapa saat ini atas nama ekonomi orang bisa seenaknya mengalihfungsikan lahan, menganggap ekonomi itu lebih penting tingkatannya dibandingkan dengan ekologi. Itu yang sebenarnya jadi PR kita semua. Jadi apakah kita bisa menyalahkan warga? Enggak juga, karena mereka juga punya punya rasa ingin mencukupi kebutuhannya dengan apa yang mereka tahu. Artinya pengetahuan yang mereka saat ini sedang pahami adalah, atau yang sudah dia pahami adalah, ekonomi kalau zaman dulu waktu masih ada hutan kan, ekonomi yaitu tegakan kayu itu Ya, kita tebang, kita jual jadi ekonomi buat kita. Nah, ketika sekarang kayu itu sudah mulai langka nih di hutan, nggak ada kayu besar, cuma kayu tinggal kecil-kecil kan baru ditanam, itu orang tidak melihat kayu lagi jadi ekonomi, karena kalaupun itu ditebang pun tidak menghasilkan nilai ekonomi yang bisa mencukupi keluarganya misalnya. Nah, mereka lihatnya apa? Ketika kayu sudah hilang, mereka lihatnya adalah hamparan lahan yang luas. Wah, ini ditanduri tanaman produksi semusim, jagung misalnya atau tebu, ini ekonomi nih. Nah, itu kan juga bagian dari perjalanan pemahaman mereka tentang ekonomi itu sendiri. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa mulai menemukan akar masalahnya di mana. Jadi kalau saya itu kemarin ketika melihat kondisi semacam itu, tadi Mas Rian juga singgung tentang ekowisata. Sebenarnya kita bisa mendapatkan ekonomi dari kegiatan ekowisata misalnya. Kenapa tidak? Misalnya saya bikin paket program paket wisata yang itu nanti masuk ke hutan dan kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati di hutan, dan itu pun bisa menjadi ekonomi loh kalau mereka mampu, dalam arti sumber daya manusianya sudah siap ya. Nah, itu juga bisa jadi ekonomi. Terus yang terakhir ini, kalau Mas Rian pernah lihat di sosial media saya, mungkin Mas Dimas juga pernah lihat, itu ada ekoprint, ekologi printing. Itu kan juga sebenarnya kita melihat hutan itu tidak melihat kayunya, justru melihat pucuk-pucuk daunnya itu yang bisa kita printing dari sembilan kain, dan itu akan jadi karya unik, dan itu bernilai ekonomi yang cukup tinggi juga. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana kita memberikan solusi buat mereka. Solusi kepada kawan-kawan kita yang pemahaman tentang ekonomi itu masih berputar sekitar kayu, seputar lahan. Nah, kalau mereka mindsetnya sudah tidak ke arah sana, mereka disibukkan dengan tadi misalnya nih, saya kasih solusi dengan memberikan kegiatan, ayo tak ajari jadi orang-orang yang bisa bikin paket ekowisata yuk di lahan jenengan, tapi ekologinya tetap terjaga loh. Gimana caranya? Yuk kita setelah itu kayak tak ajak untuk bikin ekoprint yuk, ekologi printing yuk. Kita itu memanfaatkan beberapa pucuk daun dan bunga yang ada di hutan tanpa harus mengganggu ekosistem di sana, tapi kita menghasilkan ekonomi di sana loh. Nah, kira-kira mengalihkan perhatian mereka dari selama ini yang pemahaman ekonomi yang cenderungnya adalah merusak ekologi, itu bisa mengalihkan atau beralih ke hal-hal yang lebih kreatif dan itu lebih eco-friendly. Gimana caranya? Nah, itu yang sebenarnya PR utamanya kita di sana. Jadi kalau kita sekedar melarang mereka saja untuk jangan tanam lahan ini lahan kita nggak akan mampu, karena tanpa kita memberikan solusi buat mereka, ya omong kosong saja buat mereka. Lalu terus solusinya apa, Mas? Aku mau larang untuk ini, terus kamu bisa kasih solusi apa kepada kami? Nah, itu pasti akan ditanyakan pada orang-orang yang melarang itu, termasuk mungkin dari petugas juga. Mereka juga diam-diam akan melawan dengan tidak mentaati apa yang mereka sampaikan, meskipun itu petugasnya di sana. Oh iya. Paham ya selamanya? Penting sekali ya Pak ya. Ini sebenarnya ke arahannya ya Pak ya. Ego dengan ego ya. Apalagi masyarakat yang perlu mungkin bahasa lainnya kayak uang untuk makan. Betul. Lalu dari upayanya Pemkab memang tapi lebih ini lebih berhubungan dengan sumber daya manusia mereka. Ketika pemahaman mereka tentang, saya pikir masyarakat yang terdahulu itu mereka lebih ramah loh dengan alam kita. Ketika waktu itu mungkin Mas Dian
masih sangat muda atau mungkin belum lahir ya. Waktu saya masih kecil itu, Wah, kalau jenengan kecil saya belum lahir, Pak. Saya belum lahir. Orang tua saya belum menikah mungkin. umurmu separuh, aku sebulan bapakmu ya maksudnya. Jadi ketika waktu itu saya masih kecil itu, saya melihat hutan itu sangat lebat. Hutan itu sangat lebat. Mereka bisa hidup loh dengan itu. Mereka bisa bikin rumah yang gede-gede loh. Mereka bisa hidup, mencari nafkah, mungkin kayu jati, maksudnya kayu bakar itu bisa menghidupi mereka loh. Hanya terus belum lagi empon-empon yang ada di dalam hutan. Jenis-jenis itu belum lagi ada madunya di sana. Macam-macam lah. Mereka bisa hidup dengan ekologi yang terjaga. Sementara ini sekarang ini susah gitu loh, dengan kerusakan yang masif itu. Jangankan nyari kayu gitu, nyari sesuatu yang ada di sana aja kita susah sekali, Mas. Jadi itu akan ada hubungannya lah. Ketika kerusakan terjadi ya kita akan jadi sengsara dengan itu. Oh iya iya iya, wah menarik Pak. Ini kalau di Blora kalau boleh tahu ini ada amdalnya ya Pak ya. Ada. Nah ini kira-kira gimana Pak kalau semisal tadi kan jenengan ngendikan kalau semisal mungkin banyak sekali masyarakat. Tak mau jangan langgal ya, ambil terus. Nah, sangat Jawa sekali. Jauh bingung kali. Sangat Jawa Iya sekali. iya iya. Tadi dari Pak Kuat bilang kalau semisal banyak sekali mungkin masyarakat yang mohon maaf pada konteksnya itu mungkin agak mengganggu wilayah konservasi untuk kepentingan pribadi ya Pak ya, untuk faktor ekonomi. Nah, ini kira-kira kalau semisal dari berbagai instansi yang ada seperti pihak ketiga ataupun mungkin pihak swasta. Nah, kira-kira dari amdalnya itu apakah sudah mumpuni ataukah mungkin hanya sekedar yaudah hanya dampak lingkungan, polusi dan sebagainya, tapi apakah lebih ke arah perencanaan wilayah tata lingkungan? Ada Mas, kalau perencanaan tata lingkungan segala macam itu tetap itu masuk dalam ini yang paling berwenang menjawab adalah dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Mereka sebenarnya juga setiap tahun itu melihat indikasi-indikasi yang apakah ada penurunan, apakah ada peningkatan, mereka akan lihat itu. Jadi itu pun juga disampaikan dalam laporan tahunan mereka itu pasti sampaikan itu, dan itu akan jadi warning buat kita semua sebenarnya. Kalau saya sering diundang oleh teman-teman kita di tata lingkungan ya, di bidang satu tata lingkungan hidup itu, saya tuh jadi tahu banyak hal tentang isu-isu lingkungan yang sebenarnya tadi di awal saya mengatakan ini kita tidak sedang baik-baik saja loh kondisinya. Jadi kalau suatu saat terjadi sesuatu yang memang indikasi itu sudah disampaikan oleh kawan-kawan kita di DLH itu sebenarnya tidak terlalu mengagetkan buat saya, karena memang kondisinya, nah ketika saya melihat itu saya hanya bisa berupaya, apalagi saya sebagai warga masyarakat biasa ya, saya hanya bisa berupaya dengan kapasitas yang saya punya, misalkan dengan kelompok kecil yang saya punya, dengan yayasan yang ada, beserta kawan-kawan yang mungkin mereka juga sesama penggiat itu akan terus tidak bosan-bosannya untuk mengkampanyekan ini Mas. Jadi menyampaikan sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang dirasa itu pedas ya. Saya sering menyampaikan ini dalam rapat-rapat yang itu ada birokrasi di sana yang komplit lah. Itu sangat pedas disampaikan, tetapi itu sebenarnya bentuk dari keprihatinan kami ketika kita itu tidak terlalu masif dalam bergerak menghadapi ini. Misalnya nih, kita menghadapi perubahan iklim yang luar biasa, tapi kita seolah-olah kayak mengalami hal yang baik-baik saja gitu loh. Kayak seolah kita tidak dalam ancaman yang besar. Tidak terjadi apa-apa. Iya, nah ini yang gemes sebenarnya, lebih ke arah gemes nih. Kita kayak berada dalam situasi yang kita baik-baik saja, enggak. Kita sebenarnya dalam kayak kemarin misalnya ada perubahan iklim yang menyebabkan masa tanam atau waktu menanam bagi petani itu bergeser, dan itu sangat jauh sekali ya. Misalnya nih biasanya di awal-awal Desember itu atau Januari itu biasanya mereka sudah bisa tanam musim tanam pertama nih. Ini sampai dengan bulan akhir Februari Maret itu mereka masih belum bisa tanam. Itu kan sebenarnya hal yang harusnya mengkhawatirkan mereka, sehingga ketika hari ini nyun sewu ya terjadi harga beras yang melonjak karena produksinya yang tidak terprediksi itu maka itu sebenarnya juga hal yang bagi kami itu biasa, maksudnya suatu yang sangat bisa diprediksi dari awal gitu loh. Tapi sebagian dari kita merasa itu adalah suatu yang baik-baik saja. Nah ini yang sebenarnya gemesnya di sana. Terus ketika beberapa sumber mata air kita mengalami kekeringan dan itu hilang, itu juga sebenarnya kita bisa lihat itu dari indikasi, misalnya nih berapa sih populasi tanaman yang tadinya ada di sana untuk menjaga itu, kita semakin kesini semakin berkurang atau semakin bertambah. Nah ketika itu keberadaannya semakin tidak ada dan hilang, maka ini pun sudah bisa kita prediksi loh, itu pasti sumbernya juga akan hilang. Nah hal-hal kayak gini yang sebenarnya sih kita bisa sampaikan bahwa ini loh, masyarakat
masyarakat umum, masyarakat awam itu sebenarnya bisa ambil bagian loh dalam mengatasi masalah-masalah ini ketika mereka tahu caranya gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya jadi concern kami di sana. Mereka selama ini menganggap misalnya nih tanaman besar yang melingkupi areal persawahan mereka itu cenderungnya pasti tidak akan dipertahankan. Pasti dianggapnya itu akan jadi pengganggu yang itu harus ditebang gitu loh. Padahal di sana ada oksigen yang terproduksi dengan baik untuk kesejukan hidup kita, ada mata air yang terlindungi dan sebagainya. Mereka tidak berpikir itu. Cuman berpikirnya ketika luasan lahan misalnya cuma 0,3 hektar tadi, ketutupan sedikit tajuk atau kanopi pohon ini yang kalau kita hitung secara rupiah itu sebenarnya tidak signifikan sebenarnya. Saya pernah ngobrol sama petani itu hilang berapa sih kalau terayomi oleh pohon itu? Ya paling pirang kilo Mas lah. Nah, pirang kilo wae itu terus dibandingkan dengan tadi dengan suplai oksigen yang berkurang, kesejukan kita bertambah, suhu udara yang meningkat, itu yang tidak sebanding toh. Nah, ya mereka harusnya dikasih tahu sampai sejelas itu loh. Sampai sejelas itu. Nah, ketika mereka sudah tahu tapi mereka tetap nekat, ya wes itu pilihan yang sudah Anda. Saya takutnya ketika mereka memilih jalan itu mereka nggak ngerti akibatnya. Jangka panjang. Iya, mereka nggak. Ya ini yang kita khawatirkan. Mereka nggak tahu. Kalau mereka wes ngerti tapi tetap merusak, ya itu sudah memang jalan hidupnya mau ngambil itu, dia udah ambil risiko tentang itu. Tapi khawatirnya kami, mereka nggak ngerti loh hal-hal kayak gitu. Ini yang apa ya, kalau di bahasa literasi harus dibumikan ya, harus disampaikan pada banyak orang, dan sehingga ketika banyak orang yang tahu itu ya partisipasinya akan ikut meningkat. Termasuk ruang terbuka hijau tadi. Ini kita kemarin cuma bisa ngeluh loh, waktu musim kemarau di Blora kemarin tuh suhu udara nembus 41-42 derajat. Oh iya Pak? Iya, Blora itu kayak gitu, 41 tuh beberapa hari saya mengalami itu, dan di mobil kami lihat seperti itu. Nah, kalau Anju hanya bisa ngeluh aja, terus sekarang masuk musim hujan dan itu sepertinya tidak terjadi apa-apa lagi, dan juga akan bersiap tahun depan akan mengalami hal yang sama, bahkan lebih tinggi lagi. Ya berarti kan lebih panjang lagi. Itu kan berarti kan sesuatu yang sudah Anda rencanakan dan Anda inginkan toh. Tapi kalau Anda mengeluh, oh ya, ini warning ya, kemarin suhunya sekian puluh derajat, 40, dan itu panas banget. Nah, itu harusnya kan jadi pelajaran kita. Nanti musim penghujan, saya akan tanam ruang terbuka hijau deh di tempat-tempat yang tadi panas atau sepanjang terus. Nah, itu baru kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita rasakan. Tapi kalau kita baik-baik saja ya wis. Ya. Berbicara mengenai pedas ya Pak ya tadi ya. Nah, ini mungkin kalau untuk Sambel. mendinginkan, nah mungkin karena konteksnya sambel. Nah, ini monggo Pak, mari kita minum. Ini sebuah ya Pak ya, lawaan bapak-bapak sekali ya. Ini mungkin bagi teman-teman di luar sana yang pengen join atau mungkin ikutan yayasan Pamor Kuat, bisa hubungi Pak Kuat. Nanti daripada Pak Kuat sendirian ke sawah, kan mending banyak orang datang ke sawah ya. Ya, relawan itu terbuka ya. Terbuka lah ya. Ya, betul sekali. Kalau misal bingung mau kemana, nah silahkan datangi kantornya Pak Kuat di kantor Sekretariat ya, di KKS ya. Kabupaten di Kota Sehat. KKS-nya. Kalau mau mampir ke musola dulu, enggak apa-apa. Salat dulu ya, biar adem. Ya, kita akan jeda setelah berikut ini. Oke Mas, eloknya Mas.
Kembali lagi di channel Ngopi Santen, ngobrol pagi, sehat sedanten. Nah, tadi kita sudah berbincang banyak sekali dengan Pak Fuad mengenai fenomena lingkungan yang ada di Kabupaten Blora ya. Nah, ini sebelum kita masuk lagi Pak Fuad, Ya. ini ada pertanyaan Wah. dari penonton. Ini Di kita mana nih? Di YouTube ya? di YouTube. Oke. Nah, ini nanti mungkin untuk teman-teman Facebook kalau mau bertanya dipersilahkan. Ini ada Nida Nur Azizah NW. Nah, Wih, Kak Nida, Iya. selamat malam. ini mau tanya dong, apa itu eco printing tadi ya Pak ya? Oh, Nah, oke. tadi kan mungkin jenengan sudah berbicara Oh, sedikit sedikit mengenai ya. eco printing Ya. tadi ya, mengenai yang pucuk daun tadi. Hmm. Nah, itu gimana Pak? Jadi gini Kak Nida ya tadi ya. Kak Nida di mana tadi ya Kak Nida ya? Nggak disebutin ya. Di Blora atau di luar Blora? Cilacap Itu kayaknya. Cilacap. Oh iya. Itu Cilacap. Kak Nida, jadi gini. Awal mula ketika saya membuat komunitas EcoPrint Blora namanya itu adalah ini adalah bagian dari kegiatan lingkungan Mas. Jadi bagian dari kegiatan ekologi yang kita sedang kembangkan dan itu sebenarnya adalah untuk sarana kita dalam memberikan pilihan kepada masyarakat terutama yang mereka tinggal di masyarakat desa hutan yang mereka tinggalnya di sebelah dengan hutan yang tadi saya katakan bahwa mereka melihat selama ini ekonomi adalah dari kayu Oh iya. yang zaman dulu kan kayu gede-gede ya mereka tebang kayu lalu menjualnya mencurinya ya dan menebangnya itu akan jadi uang buat mereka atau jadi ekonomi lalu ketika kayu sudah habis mereka melihat lahan sisa kayu tadi bekas kayu tumbukan sudah tidak kayu yang besar mereka melihat lahannya sebagai ekonomi karena bisa tanam jagung misalnya atau palawija di sana atau tanam tebu di sana. Nah saya melihat ketika masyarakat berpikirnya masih melihat areal hutan adalah kawasan yang mereka harus kuasai mereka ambil manfaatnya sebanyak-banyaknya sementara kerugian di tingkat lingkungan atau ekologinya sangat besar itu kayaknya bukan hal yang sehat sehingga kami dan kawan-kawan di komunitas ekoprinting Blora ekoprint itu singkatan dari ekologi printing ya kami membuat pilihan itu solusi bagi pilihan buat mereka jadi kami mungkin tidak secara frontal akan mengubah mereka jadi langsung oh ya ini akan jadi sumber ekonomi buat kalian enggak kita akan memberikan itu sebagai bentuk nyata bahwa ekonomi itu tidak harus merusak loh. Ekonomi itu cukup memanfaatkan apa yang kita bisa ambil sedikit dari hasil hutan, misalkan dari pucuk daunnya. Misalkan kalau kita ngambil daun jati nih, kita hanya ambil pucuknya sedikit, beberapa helai daun itu kita printing dalam sehelai kain itu lumayan juga harganya. Jadi ketika kita bisa tahu caranya, nanti kami dari komunitas pun akan ngajari mereka juga untuk bisa mereka bisa membuat ekologi printing ini sehingga ini juga menghasilkan nilai ekonomi yang menurut saya sih lumayan ketika mereka mau tekuni itu Industri kreatif ya iya Pak, industri kreatif jadi awalnya seperti itu Mas jadi termasuk tadi selain ekologi printing juga saya juga menawarkan ekowisata misalnya gimana sih masyarakat di desa itu dengan segala pesonanya dengan segala segala daya tariknya itu bisa menciptakan sebuah paket yang misalnya ini kita jual paket itu kepada masyarakat kota yang mereka jarang sekali atau tidak pernah merasakan pengalaman tinggal di desa dengan mengikuti paket itu maka dia akan memberikan pengalaman baru sehingga ini juga jadi nilai ekonomis juga termasuk misalnya di hutan nih saya dengan kawan-kawan di perhutani juga pernah menggagas sebuah proyek itu untuk gimana mereka kita menjual pengalaman untuk patroli hutan misalnya patroli di tengah hutan itu dengan berbagai gimmick yang menarik ya misalkan di tengah hutan tuh ada apa sih nanti yang mengerikan nah mereka nanti akan bersama-sama dengan patroli hutan tadi dengan pengawalan dari kawan-kawan kita dari perhutani yang petugas yang sudah terbiasa masuk keluar hutan di tengah malam itu mereka akan menjual paket itu merasakan dan itu paket yang sebenarnya juga bisa menjadi nilai tambah buat kawan-kawan kita yang tinggal di dekat hutan tadi. Jadi sebenarnya ini sebuah gagasan solusi saja Mas untuk mereka supaya melihat ekonomi itu tidak hanya sekedar sesuatu yang sifatnya merusak tadi, sesuatu yang sifatnya merugikan tatanan ekologi yang ada di tempatnya dia. Karena sekali lagi saya akan tekankan bahwa ketika terjadi kerusakan maka penerima akibatnya adalah mereka. Kalaupun terjadi sesuatu yang membahagiakan mereka pun juga yang akan menjadi penerima manfaatnya. Jadi akan kembali lagi ke mereka. Buruk dan baiknya itu akan balik lagi ke mereka juga. Nah, itu ekologi printing. Jadi kalau nanti tekniknya tuh kami di komunitas sudah punya 5 teknik Mas. Jadi 5 teknik eco printing itu mulai dari yang pertama kaki botanikal, lalu AA Mordan, lalu ada lagi spring botanikal, ireng manis yang kemarin terakhir kita mendapatkan satu teknik lagi adalah
namanya M-print. Itu teknik yang ada di EcoPrint, dan itu sebenarnya kita bisa ajarkan kepada kawan-kawan kita yang memang dia punya minat ke arah sana. Itu lokasi domisilinya di mana, Pak? Tempuran, di tempat saya. Oh, Jadi di Tempuran. kita setiap 2 minggu sekali tuh ngumpul sama teman-teman komunitas untuk mengupdate teknik terbaru. Jadi kami punya mentor lah ya, punya pengajar dari ITS, ya, ada kerjasama dengan ITS Surabaya, Pak. ya, dengan programnya ITS, program pengabdian masyarakat ITS. Kebetulan Profesor Agus dan istrinya itu adalah pendirinya di Surabaya. Mereka punya banyak teknik dari luar negeri mungkin juga, dan itu ditransfer ke kami, dan di Blora itu hanya saya yang berhak untuk mendapatkan teknik-teknik terbaru dari mereka. Wah, keren. Sehingga ya saya juga sebagai kooperatornya ITS juga ketika ada kegiatan pengabdian masyarakat di Blora. Jadi untuk wilayah Blora saya jadi kooperatornya mereka. Kerjasama dengan teman-teman di ITS juga. Keren sekali. Ya, ini bagi seluruh masyarakat maupun teman-teman di luar yang mungkin ingin join atau mungkin mencoba Ya, atau belajar, mungkin ya. sowan EcoPrinting, silahkan datang ke Tempuran. Ya. Tiap 2 minggu sekali. Hari apa, Pak Kuat? Kalau biasanya hari Sabtu. Jadi Sabtu kan teman-teman juga biasanya di hari kerja kan ada kesibukan. Jadi kami pilih di hari Sabtu atau hari-hari yang memang kita sepakati bersama lah. Kapan senggangnya. Kalau di puasa mungkin lebih agak senggang, kita bisa bikin kegiatan itu lebih sering. Oh ya, hari Sabtu teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman bingung mau weekend kemana, tidak ada arah tujuan, jomblo dan lain sebagainya, Eko aja yuk, Eko. silahkan meng-EcoPrinting ke Tempuran. Iya. Asik. Sangat luar biasa. Ya, itu bisa menghasilkan nilai ekonomis loh. Saya itu sebenarnya mendedikasikan EcoPrinting itu buat kawan-kawan yang tadi yang mereka tinggal di desa hutan ya, maksudnya desa yang bersebelah dengan hutan. Sehingga tadi maksud saya adalah, gambaran saya adalah mengalihkan perhatian mereka ketika selama ini apa yang mereka lakukan ya mungkin bagi mereka dianggapnya tidak merusak ya, tapi sebenarnya itu kurang bagus dampaknya. Nah, kita alihkan supaya mereka melihat ekonomi dari sisi yang lain, atau mereka melihat ekonomi dari ternyata kita bisa loh menghasilkan ekonomi dengan berkarya sesuatu yang tidak harus merusak hutan. Itu poin utama di sana. Oke, keren sekali ya Pak ya. Satu pertanyaan tapi jawabnya lama banget ya. Tapi nggak apa-apa, sangat lengkap sekali. Semoga teman-teman di sana bulan Baleni bisa terhibur dengan jawabannya Pak Kuat. Dan ini Iya. sangat mengedukasi sekali. Iya. Nah, sebenarnya kita tadi akan masuk kepada materi yang selanjutnya. Nah, cuman sebelum itu, nah ini supaya teman-teman di luar sana biar pada tetap kepo ya. Apa sih yang akan kita bahas selanjutnya? Simak selanjutnya, kita akan jeda berikut ini. Kembali lagi di channel Ngopi Santen, ngobrol pagi sehat sedanten. Nah, kembali lagi di sini saya sama Pak Kuat. Nah, ini tadi kita sudah mengulik ya dan membahas secara detail mengenai apa itu EcoPrinting. Nah, dan kebetulan sekali ini merupakan industri kreatif yang sangat kreatif di Tempuran ya, Pak. Ramah lingkungan ya. Nah, ramah lingkungan. Jadi kalau misal ada industri kreatif, nah ini kreatifnya tuh yang di atas kreatif lah. Tadi saya sempat belum menyampaikan bahwa ekologi printing atau ekoprint ini berbeda dengan batik ya. Dan ekoprint bukan batik. Kalau batik yang selama kita tahu mereka masih meninggalkan zat kimia. Mungkin di beberapa teknik batik sudah mulai eko, tapi sebagian besar batik itu meninggalkan residu yang itu bisa mencemari tanah dan air atau di sungai. Sedangkan ekoprinting kita menggunakan bahan-bahan yang misalnya nih kita mau cari warna pink ya, kita bisa ngambilnya dari kayu secang. Kalau warnanya agak merah kita ngambilnya dari mahoni, dari kayu merah. Warna alami ya Pak. Warnanya alami, sehingga
ketika itu terjadi perendaman kain dan itu harus dibuang ke mana, ke tanah maupun ke aliran air, itu tidak mencemari dan tidak terjadi pencemaran di sana. Itu bedanya dengan membatik ya, yang biasanya konvensional itu masih menggunakan zat-zat kimia dan itu akan jadi residu di tanah maupun di air. Oh iya ya. Wah, Bedanya itu. pikiran saya tambah luas sekali sekarang ya. Iya, itu tadi yang sempat saya lupa menyampaikan. Ya. Nah, baik. Ini mau ngobrol topik yang sebenarnya sangat Iya. dekat dengan kita Pak Kwa di Kabupaten Iya. Blora. Hmm. Ini tadi kebetulan saya itu datang ke Blora itu masih hujan deras Pak. Iya, Nah, iya, kebetulan. benar. Nah, ini kira-kira gimana Pak kalau semisal musim hujan di Kabupaten Blora ini, apakah ada mengenai resiko dampak lingkungan atau mungkin ke masyarakat? Nah, ini kira-kira tinggi atau mungkin rendah atau mungkin gimana Pak Kuat ini? Iya, dengan curah hujan yang seperti kita rasakan beberapa hari ini ya, Mas. Berapa? 2-3 hari ini ya? Ya, Hujan tuh 3 berapa? hari. 3 hari ini ya. Dengan intensitas sebenarnya ada yang deras, ada yang sedang, tapi apa ya, intervalnya agak lama ya. Itu sebenarnya agak mengkhawatirkan, Mas, kalau menurut saya. Jadi pasti akan terjadi ini ya, aliran air yang tambah banyak. Apalagi yang kita dengar beberapa waktu ini, kemarin ya saya lihat di Bengawan Solo itu, yang kebetulan Blora itu kan di wilayah Ciputu kan memang dilewati aliran Bengawan Solo. Itu beberapa ruas jalan, bahu jalan yang itu berbatasan dengan apa, dengan Sungai Bengawan Solo itu Oke. tergerus dan itu sudah mengkhawatirkan, Mas. Oh, Kemarin iya, sudah iya. dilihat sama Pak Bupati juga dan beberapa pemangku wilayah di sana. Ini mengkhawatirkan, itu yang dari Bengawan Solo. Belum lagi yang dari tempat-tempat yang tadi saya ceritakan, bahwa areal-areal yang mestinya jadi perlindungan itu sudah tidak lagi banyak kita temukan catchment area berupa tanaman-tanaman tegak keras yang ada di sana. Itu juga bagi saya pribadi itu sangat mengkhawatirkan, karena itu akan jadi potensi bencana. Jadi Oh, bencana iya. itu bisa berupa tanah longsor, bisa berupa banjir juga, atau bisa berupa hal-hal yang tidak kita inginkan. Oh, Jadi iya. ya itulah, Mas. Jadi dengan tadi kalau Mas Rian lewat lewat mana ya? Lewat daerah Grobogan di wilayah mana? Saya Ngaringan, Trowolo. sebelum Wirosari. Sebelum Oh, Wirosari iya, iya, itu iya. daerah, Mas, tadi ada teman di sana yang melaporkan, itu saya lupa nama daerahnya. Mas Kolik itu di daerah Agung Harjo ya, sebelah baratnya Wirosari itu banjir loh hari ini. Oh, Se iya. Sering banjir, dan saya tanya ke beliau tadi, "Mas, daerah wilayah sebelah utara Desa Panjenengan itu yang daerah hutan di Kemadu Batur, itu apakah populasi tanamannya sudah hilang?" Saya yakin lah kondisi di Blora maupun di wilayah Grobogan itu tidak jauh beda, Mas. Artinya kita mengalami deforestasi Oh, iya. dengan apa ya, dengan kebijakan pemerintah pusat juga yang kemarin memberikan izin hutan sosial. Ini juga sebenarnya program yang awalnya itu bagus ya untuk menambah ekonomi Oh, warga, iya, tetapi betul ternyata sekali. dampak kerusakannya luar biasa, dan itu juga dirasakan oleh beberapa tempat yang kemarin mengalami banjir besar juga di wilayah Gubuk, misalnya di Demak. Itu juga sebenarnya hal yang terjadi adalah di kawasan-kawasan di areal atas di hulu itu memang bermasalah dengan kawasan perlindungannya. Mereka sudah tidak punya lagi daya dukung yang cukup, sehingga air yang run off itu akan lebih gampang untuk mengalir ke daerah-daerah Iya, yang lebih iya, iya. rendah. Nah, di tadi yang di Ngantru, Mas, sorry, Ngantru, Oh, daerah Ngantru Ngantru. ya. Ngantru itu kalau dari arah Grobogan sebelum Purwodadi itu kan ada makam siapa ya yang terkenal, Ki Ageng siapa itu, yang itu ke utara, itu tadi banjir. Sore tadi banjir dan mengerikan juga, merendam. Kata Mas Kolik yang rumahnya sana itu meluap sungainya. Jadi sungai yang itu langganan juga. Jadi ketika daya dukungnya tidak mendukung, ya dia akan meluap dan meluber kemana-mana sampai ke tempat tinggal mereka. Oh, iya, 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 iya. Kalau di Blora potensi itu ada. Beberapa waktu lalu yang kita tidak pernah bayangkan itu di Pasar Jepon, itu selama ini belum pernah terjadi banjir. Terjadi Oh, banjir dan iya. itu cukup besar juga tahun lalu. Itu yang terjadi adalah kawasan-kawasan yang jadi perlindungan di wilayah utara itu memang bermasalah juga, dan akhirnya itulah yang terjadi.
ekonomi yang sudah kita bangun bertahun-tahun akan hancur dalam waktu semalam tuh. Oh ya daerah Bogorjo itu. Iya, dari Bogorjo, kan itu akhirnya langsung masuknya ke wilayah selatan dan itu Oh iya. menjurusnya ke Jepang. Itu sih, kalau hujannya dengan intensitas macam ini dan ini terjadi beberapa hari ke depan itu, saya pikir itu sangat sangat perlu kita waspadai lah, potensi itu akan Oke. terjadi. Baik Pak, mungkin bisa disambi Iya, makan Mas. ketela atau mungkin Aku sereten, ngopi. Mas. Nah, sebenarnya ada satu kata kunci Pak tadi yang Iya. menarik dari Pak Kuat, deforestasi yang di Hmm. mana sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat. Iya. Nah, ini mungkin saya akan sedikit mungkin membahas topik yang cukup Kalau sensitif ya. deforestasi bahasanya agak kasar ya, itu alih fungsi lahan sama aja sih sebenarnya. Oh, ya baik. Alih Iya. fungsi lahan ya. Iya, Nah, jadi sebenarnya ini topik yang cukup sensitif ya Pak ya. deforestasi yang dilegalkan maksudnya itu. Nah, iya, Nah, betul sekali Pak. Apalagi kan ini sudah ketuk palu dari pemerintah pusat iya. dan ini mungkin teman-teman di luar sana juga perlu tahu mengenai kebijakan ini. Nah, ini kira-kira gimana Pak? Apakah di upaya pemerintah daerah ini apakah ada kontra atau bagaimana? Soalnya kan tadi Pak Kuat tadi bilang kalau semisal di daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang di wilayah Cepu itu kan sudah sangat memprihatinkan. Iya. Nah, mungkin seperti dampaknya atau mungkin upayanya pemerintah daerah dalam hal menangani atau mungkin mitigasi masyarakat sekitar. Iya. Nah, itu kira-kira gimana Pak? Apakah kebijakan tersebut itu mungkin berkorelasi ataukah jangan-jangan malah menciptakan masalah yang mungkin itu dengan jangka panjang tapi kita belum tahu? Iya. Kalau saya mendengar dari kawan-kawan kita di lapangan, mereka yang langsung turun di lapangan dengan melihat permasalahan yang ada itu sebenarnya program yang dirancang dengan niat yang baik itu, dengan harapan bisa mensejahterakan masyarakat luas itu, menurut kami itu tidak terlalu tidak terlalu sempurna dalam melihat dampaknya, Mas. Artinya mereka mungkin, berpikir bahwa apa yang sudah mereka programkan itu akan banyak mendapatkan manfaat dibandingin mudaratnya. Tapi ketika kita cross check di lapangan ternyata memang banyak hal-hal yang sepertinya luput dari apa yang mereka bayangkan gitu loh. Seperti misalnya Sambil makan ketela iya Pak. silahkan, ketika pemahaman masyarakat kita di tingkat bawah, masyarakat yang secara, secara tingkat pendidikan yang masih rendah itu, eee, diberikan program itu, mereka menerimanya tuh dengan mentah-mentah gitu loh. Jadi, ya bahasanya begini Mas, saya dengar ya, "Iki aku entuk izin kok saka Pak Presiden," gitu. Loh, ya. Jadi lahan ini mereka seolah-olah bisa melawan siapapun ya yang akan melarang mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Termasuk itu pun di kawasan-kawasan yang memang sebenarnya tidak diperbolehkan dan kawasan yang memang sudah jadi kawasan yang, sahih jadi kawasan pelindungan. Nah, contoh saja ada satu kawasan yang karena itu tiba-tiba masuk dalam kawasan kawasan hutan sosial tadi, maka tanaman-tanaman yang mestinya jadi tanaman pelindung di sana itu tiba-tiba dihilangkan dan itu mereka tanpa bersalah, padahal untuk membuat tanaman itu jadi segede itu butuh waktu puluhan tahun gitu loh. Sehingga dengan alasan karena nanti kalau tanaman dibiarkan nanti tanamanku yang produksi yang sudah dapat izin dari pemerintah pusat tadi jadi terganggu dong. Nah, padahal keberadaan tanaman itu sudah lama dan itu akan jadi, nah itu yang terjadi. Jadi pemahaman mereka tentang itu masih kurang sehingga di lapangan itu banyak terjadi masalah. Jadi teman-teman kita yang di perhutani pun, saya kemarin dengar juga ini sebenarnya program yang bagus apa enggak sih buat buat lingkungan kita. Oh iya. Iya, karena dengan kondisi semacam ini maka, kerusakan itu akan semakin meluas loh. Area-area yang dulu tidak masuk itu dan bayangkan dengan pemberian izin yang jangka waktunya sampai 40 tahun, 35 sampai 40 tahun itu kan bukan jangka waktu yang singkat ya. Meskipun dalam SOP-nya, yang saya dengar dalam SOP-nya, mereka sebenarnya tidak boleh loh melanggar aturan yang kayak tadi. Misalkan ada tanaman-tanaman yang nggak harusnya dihilangkan, tapi mereka di lapangan dalam praktiknya tidak seperti itu. Dalam praktiknya ketika hal yang mereka pahami itu merugikan, tanda kutip merugikan ya, sedikit merugikan, mereka akan hilangkan itu. Ini yang sepertinya di awal itu tidak didahului dengan sosialisasi yang cukup, sehingga masyarakat yang awam tadi menganggap ini, diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya sehingga aturan-aturan main yang mestinya mereka juga harus, harus taati itu tidak lagi jadi penting sehingga ini menyumbang sekali tingkat
tingkat apa ya, tingkat kerusakan yang terjadi di tempat-tempat yang mestinya tidak terjadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Fuad atas penjelasannya lah. Mungkin Iya. ini fakta yang sebenarnya kita harus ketahui ya, Iya. teman-teman ya. Nah, ini sangat menarik. Nah, dan nanti kita akan membahas mengenai fenomena-fenomena yang sudah terjadi mengenai lingkungan hidup di Kabupaten Blora. Ada apa saja? Nah, sebelum itu silahkan simak iklan berikut Berikut ini. ini. Kita akan jeda. Kembali lagi di channel Ngopi Santen, ngobrol pagi, sehat sedanten. Nah, kita telah melakukan jeda tadi ya, dan Ya. kita akan masuki pada sesi closing statement. Tapi sebelum itu, Ya. saya ingin menitipkan sebuah pertanyaan unik ya mungkin ya pada Pak Ya. Fuad. Nah, ini kira-kira gimana Pak Fuad mengenai fenomena-fenomena lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Blora yang sebenarnya mungkin ini dampaknya itu kembali lagi ke kita karena kita yang menciptakan sebuah kerusakan ya Iya. Pak ya. Nah, Sebagian besar manusia yang menciptakan dan itu. ya betul sekali. Dan kira-kira Pak Fuad, apa harapannya jenengan sebagai masyarakat semua yang ada di Kabupaten Blora untuk dapat lebih menggiatkan dan lebih peduli mengenai lingkungan hidup Pak? Ya, yang pertama sebagai orang yang mungkin kita lebih apa ya, kalau di bahasa literasi lebih dulu membaca ya, lebih dulu mengetahui ini, kita mesti menyampaikan lah, meskipun itu hanya satu ayat ya, kita sampaikan kepada kawan-kawan kita di lapangan bahwa ini penting loh. Saya akan bolak-balik akan menjelaskan bahwa akibat dan manfaatnya itu kembali ke kita loh. Jadi kalau Anda masih mau tinggal di Blora dan masih ingin nyaman di sini ya, ayolah kita lakukan upaya yang mungkin tidak terlalu besar apa yang kita bisa lakukan, tetapi itu akan menyelamatkan kita loh. Kalau semua orang peduli, semua orang tidak abe dengan lingkungan kita, bahkan hal-hal kecil seperti kita membuang sampah dalam apa ya, dalam got itu pun juga bisa jadi bencana ketika semua orang melakukannya toh. Ya, Jadi betul. kita jadi bencana. Nah, saya ingin mengatakan seperti ini kawan-kawan, bahwa ketika kami di Yayasan Pamorkot itu beberapa tahun ini berjuang untuk bisa membuat masyarakat kita jadi sadar akan pentingnya kita melindungi, melestarikan dan menjaga sumber mata air, karena memang air adalah kebutuhan utama kita. Jadi kebutuhan yang kita mungkin nggak bisa hidup tanpa air ya, ketika manusia itu terdiri dari air loh sebagian besar itu. Jadi mungkin kita belum melangkah sampai sejauh itu deh untuk menyelamatkan air, tapi ketika Anda menanam pohon itu, apa yang kita hasilkan adalah oksigen ya, meskipun tanaman masih kecil tapi dia bisa menghasilkan oksigen. Dan tahukah Mas Rian bahwa ketika kita sebagai manusia itu hidup sampai dengan cita-cita kita di usia sampai 70 tahun, itu ternyata kita membutuhkan oksigen yang dihasilkan oleh 25 pohon besar. Itu satu orang. Satu orang. Kalau hari ini kita tidak pernah menanam pohon, artinya kita itu bisa disebut sebagai parasit oksigen atau penghutang oksigen pada orang yang bahkan kita tidak kenal. Jadi ketika Mas Yani sampai usia berapa nih sekarang, kan usia 20 tahun atau 25 tahun, kamu pernah nanam pohon berapa kali? Belum pernah. Berarti Anda selama usia itu Anda bisa disebut sebagai parasit oksigen. Anda menikmati saja oksigen yang ditanam dari orang-orang yang mungkin tidak Anda kenal. Nah, maukah Anda disebut seperti itu? Jadi ayolah kita dengan upaya yang kecil, mungkin upaya oke lah Anda tidak menanam, tapi kalau bisa Anda tidak ikut berpartisipasi dalam merusaknya, itu juga sudah bagus loh. Artinya tidak menanam
orang nandur malah rusak itu kan yo sempurna lah hidupnya itu. Nah, minimal kita tidak, karena gini Mas. Karena ketika upaya-upaya konservasi ini kita lakukan namun sebagian besar masyarakat kita tidak mengetahui manfaat dari konservasi itu, maka kegiatan-kegiatan yang kita bangun pun akan jadi semacam kegiatan yang tidak ada artinya. Karena misalnya nih, saya bikin kegiatan, ada di pengalaman di satu daerah yang kami menanam sebanyak 15.000 pohon terumbu karang, itu pohon yang masuk dalam pohon sahabat air ini. Di satu kawasan ya, di Wonogadung itu, di KPH Jepu itu, ternyata karena ketidaktahuan masyarakat di sana, minimnya pengetahuan tentang pohon sahabat air, maka mereka di tahun berikutnya tanaman yang sejumlah ini nggak ada yang tersisa sama sekali. Mereka cabut karena menganggap tanaman ini ada tanaman yang tidak ada buahnya, tidak ada manfaatnya, padahal tanaman ini manfaatnya di ekologinya untuk menjaga mereka juga, dan akhirnya hilang. Mereka menggantinya dengan tanaman-tanaman yang mereka anggap sebagai tanaman produksi yang itu menguntungkan, padahal tanaman produksi yang menguntungkan itu tanpa dibudidaya dengan bagus dan dengan tepat itu juga tidak menghasilkan apa-apa juga. Sedangkan tanaman ekologi yang dari konservasi ini kita sebenarnya cukup menghidupkan saja, mereka akan cepat beradaptasi dan itu akan jadi pelindung buat kita. Nah, hal itu lagi kembali lagi kepada bagaimana manusia itu bisa menghargai alamnya. Kita bisa hidup berdampingan dengan mereka dan saling membutuhkan. Bahkan sebenarnya kalau kita mau ekstrim lagi Mas, alam itu nggak butuh kita loh sebenarnya. Konservasi itu akan berjalan tanpa manusia loh. Oh iya. Itu akan lebih, ya kan? Iya. Kita nggak dibutuhkan oleh alam loh. Keberadaan kita mestinya kan bisa saling menghargai, itu yang sebenarnya kata kuncinya di sana. Kalau mereka mulai tidak menghargai alam, maka alam akan sangat marah dan akan sangat mengerikan dampaknya buat kita. Oh iya. Itu sih Mas, itu Keren sekali. cara berpikirnya ke sana. Jadi cara berpikirnya ketika kita bisa ikut berpartisipasi, bisa ambil bagian sekecil apapun itu akan sangat membantu. Minimal kalau kita tidak bisa membangun, ojo ngerusak lah. Sesuatu yang sudah dibangun jangan dirusak, itu udah bagus loh sebenarnya. Tapi kalau kita sudah nggak nanem, ikut juga ngerusak, itu mati saja lah orang-orang kayak gitu. Itu aneh Pak ya, seperti filosofinya lagunya Ebit G. Ade. Iya, yang apa itu? Atau alam mulai murka. Oh iya, mengerikan sekali tuh. Mengerikan sekali ya. Kita bertanya pada rumput yang bergoyang ya. Iya betul sekali Pak. Nah, ini kita telah membahas dari awal sampai akhir kegiatan. Banyak sekali yang kita dapat pelajari dan kita petik dari fenomena-fenomena lingkungan hidup, terutama di Kabupaten Blora ini. Dan harapannya ini tidak hanya sekedar sebagai omong kosong belaka ya Pak Kuat ya. Memang ini tanggung jawabnya semua masyarakat, bahkan termasuk di saya sendiri dan Pak Kuat juga. Nah, bagaimana yuk kita lebih peduli terhadap lingkungan, terhadap kiri kanan kita, lalu kita lebih peduli bahwa ekonomi dan juga ekologi, nah itu akan berjalan beriringan ya Pak ya. Dan insya Allah nanti ekonomi bisa mengikuti ya Pak. Iya. Kalau kita berjuang untuk ekologi, pasti ekonomi mengikuti. Tapi kalau kita ngejar ekonomi, biasanya ekologi yang dikorbankan. Oh, itu udah rumus itu. Ya, itu sebuah tagline yang harus teman-teman ingat semua ya. Nah, baik, terima kasih. Ini kita telah selesai di ujung acara dan dengan sangat terpaksa harus selesai. Sebenarnya banyak sekali yang akan kita bincang-bincangkan. Di episode berikutnya. Di episode berikutnya, dan terima kasih pada seluruh penonton yang telah hadir dan juga telah mau menyimak pada live YouTube maupun di Facebook. Terima kasih sekali. Dan tentunya apa yang akan kita bahas pada minggu depan, silahkan simak pada acara podcast Ngopi Santen, ngobrol pagi sehat sedanten. Terima kasih. Sekian dari saya sebagai Rian, di sini sebagai host, dan ada narasumber sangat luar biasa dari Pak Kuat Murjito. Terima kasih sekali Pak Kuat atas kedatangannya. Ya, sama-sama. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ketelannya belum habis. Oh, siap.